Nah, kalau saudara mau melakukan yang benar sesuai dengan Alkitab, saudara lakukannya di rumah masing-masing, membuka pintu rumah Anda bagi anak-anak yatim, bagi saudaramu yang lapar, bagi orang kekurangan. Nah, di dalam prakteknya sehari-hari, mengapa harus di rumah? Mengapa Anda undang mereka makan di rumah? Karena Anda sedang membagi hidup Anda. Waktu di meja makan, kalau saudara baca Mazmur itu ya, waktu di meja makan, kita itu bicara firman Tuhan. Diajari firman Tuhan, waktu makan sambil cerita firman Tuhan, sambil kesaksian. Jangan waktu di meja makan, saudara cerita kerjaan, cerita yang panas-panas, yang pedes-pedes, yang menyakitkan, jangan rumpi rasanya orang. Waktu makan itu Anda ajari anakmu, ya firman Tuhan. Makan itu penting ya. Waktu Anda makan, Anda ajari anak-anak Anda, keluarga Anda firman Tuhan. Ya, saya juga begitu. Waktu saya makan di rumah, saya mengajari anak-anak saya firman Tuhan. Ya, nah itu benar-benar makan benar-benar. Nah, nanti kita akan lihat videonya ya. Kita akan lihat videonya juga. Habe es von dem Herrn empfangen, dass ich euch gegeben habe. Denn der Herr Jesus in der Nacht, da verraten war, nahm das Brot, dachte und brach und sprach, nehmt, esset, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach. Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut. Solches tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esset und von diesem Kelch trinket, sollt ihr des Herrn dort verkündigen, ist das der Wort. Jadi itu, mereka benar-benar makan malam seperti itu, bukan basa-basi. Ya, itu kami keluarga melakukan sama-sama itu. Kalau sudah lihat di Facebook saya, kadang-kadang saya mengundang tetangga saya atau beberapa anak dari camp imigran yang mereka yatim piatu, saya undang makan di rumah. Mereka senang karena mereka merasakan rumah. Ada orang tua, terus mereka main di rumah. Kadang-kadang istri saya masakan yang mereka suka, ya, dan mereka sering ke rumah. Itu kita membuka. Bisa dikomen nggak ya Pak Pendeta? Nanti terakhir boleh. Baik. Setelah, baik. Ya, karena kita masih panjang nanti boleh dikomen tentu. Kita ada 3 jam Pak. Kita kan acara kira-kira 2,5 jam sampai 3 jam. Wah. Nanti terakhir bisa dikomen begitu. Nah kemudian itulah perjamuan yang dilakukan. Saya bikin video itu sengaja untuk memberi contoh ya bagaimana perjamuan yang menggambarkan perjamuan yang dilakukan di Keluaran 12 atau yang di Kisah Rasul yang di Matius 26 atau Lukas 22 tadi atau Kisah Rasul 2 atau di 1 Korintus 11 tadi. Itu seperti itu perjamuan Tuhan yang dilakukan di rumah dan bersama dengan keluarga, juga mengundang orang lain. Makanya mereka di Kisah Rasul 2 itu mereka tiap-tiap hari memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama. Ya. Dan yang paling penting kita kembali ke 1 Korintus. Sebenarnya 1 Korintus 11 tadi
ayat 26. Bentar. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan. Disuruh memecah-mecahkan dan bilang ini tubuhku diserahkan bagi kamu. Maksudnya apa? Itulah roti kita yang dipecah-pecahkan bagi orang. Kita membagi kepada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang kekurangan. Bahkan satu pertanyaan bagi keluarga-keluarga Kristen yang punya pembantu rumah tangga di rumahnya. Kalau di Eropa beda ya, karena di Eropa ini nggak ada yang namanya pembantu, itu nggak ada yang kastanya dalam tanda kutip lebih rendah. Ya, tapi kalau di Indonesia yang paling kelihatan di Indonesia, di negara-negara Asia, apakah pembantumu makan di meja makan bersama dengan atau pembantu makan di dapur, sementara kamu di dapur yang kotor, sementara Anda makan di meja makan yang mewah-mewah, pembantumu disuruh makannya nanti sisanya kita, atau pembantu itu makan bersama-sama dengan Anda, apa yang Anda makan pembantu itu makan, ya kecuali makan babi, enggak dong ya, kalau pembantunya Islam, nggak boleh juga, kita nggak boleh begitu. Nah, itu yang simpel sekali dari pembantu di rumah kita. Apakah Anda melakukan itu apa enggak? Apakah Anda punya hati buat itu apa enggak? Jadi jangan mimpi, oh saya tak undang anak yatim. Anak yatim diundang, tapi pembantu sendiri disia-siakan. Nah, nggak boleh. Anak yatim diundang, keponakan sendiri kelaparan. Nah, itu juga nggak boleh, itu namanya kita jadi orang munafik. Nggak boleh seperti itu. Kita selalu yang di depan mata kita. Nah, itu lakukan itu. Jadi kalau yang di depan mata kita cari-cari, namanya kita sandiwara. Dan Tuhan tahu, nah itu Tuhan berkata kamu sudah dapat upahnya. Kalau hal yang sandiwara gitu, Tuhan bilang pencitraan namanya. Kamu sudah dapat upahnya. Ya. Nah, nanti saudara bisa cari ayatnya. Di manakah saudara kalau ada punya hamba, waktunya makan, hamba itu sudah melakukan pekerjaan seharian, maka si tuannya ini yang bilang, yang layani, kamu duduk, aku melayani kamu. Oh, mana ada kita saudara melayani pembantu saudara di meja makan Anda yang ambilkan makanan buat dia, duduk sama-sama, ya, dan kemudian sambil kita firman Tuhan sama-sama kita sehari. Ada, saya banyak melihat keluarga Kristen seperti itu, ya, termasuk keluarga besar saya sendiri. Saya belajar itu dari keluarga besar saya justru, ya, dari keluarga besar saya, dari om saya, dari tante saya itu terbekas di hati saya. Dari ayah sendiri, ya, jadi mereka pembantu itu dianggap anak sendiri kalau di keluarga kami itu, ya, dianggap anak sendiri atau dianggap sebagai keluarga sendiri, ya, mereka makan bersama dengan kami, ya. Nah, di dalam perjamuan Tuhan yang benar, ya itulah perjamuan Tuhan yang benar, bukan sebuah ritual, karena tidak pernah di dalam gereja melakukan di dalam jemaat mula-mula perjamuan itu dibuat sebuah ritual seperti itu. Itu baru ada sejak tahun 325 karena mereka mengadopsi tradisi Dionysius tadi, tradisi pagan, perjamuan kudus, Holy Communion-nya Dionysius. Itu yang terjadi. Ya, tentang perjamuan Tuhan. Makanya kemudian banyak sekali terjadi yang selanjutnya juga. Nah, yang selanjutnya lagi ritual-ritual yang lain, termasuk ritual pengurapan minyak yang dilakukan oleh gereja karismatik, gitu ya. Dikit-dikit pakai minyak, dikit-dikit pakai minyak, itu nggak begitu. Di zaman perjanjian lama maupun di dalam itu nggak ada yang dikit-dikit diurapi minyak seperti itu, nggak ada. Di Perjanjian Lama beberapa kali untuk orang-orang tertentu khusus dituang pakai minyak, digerucuk pakai minyak, bukan ditutul pakai minyak tul gitu di kepala gitu, tapi digerucuk pakai tanduk minyak benar-benar. Makanya kan di Mazmur pasal 133 ya, kejanggut dan jubahnya turun ya, seperti minyak di atas kepala Harun dicurahkan sampai melebar ke kemana-mana. Itu yang benar kalau mengikuti perjanjian lama pengurapan minyak. Tetapi kalau mengikuti perjanjian baru, pengurapan minyak jadi sebetulnya ya 2 kali. Satu,
kepada orang Samaria yang baik hati, yang mengolesi, membaluri tubuhnya orang yang mau mati itu, dikebukin itu, dikasih minyak seluruhnya, itu diurapi minyak. Kedua yang di Yakobus, orang sakit, orang yang lagi sakit diurapi minyak. Itu seperti benar-benar orang lagi sakit itu diurapi. Nah, yang pengurapan ditutul-tutul seperti begitu, terus bikin tanda salib itu pakai minyak itu juga sebuah tradisi dari paganisme, di kuilnya dewa Apollo. Ya, kalau saudara nonton filmnya The Troy itu kan, mereka orang langsung diolesi, ya, diolesi kepalanya, dijidatnya begitu dengan minyak gitu. Nah, itu saudara harus mengerti